Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Mudah-mudahan selalu dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari dakwah channel ya. Bang Andi, maaf, akhir-akhir ini saya banyak ngerasa membohongi diri saya sendiri. Saya selalu mengabaikan kata hati karena keadaan yang memaksa saya. Terkadang merasa malu kalau ikut kumpul sama orang-orang yang imannya lagi tinggi-tingginya. Sedangkan saya merasa hilang semangat seperti dulu saat baru-baru menuntut ilmu. Karena ujian dan kekhawatiran akan keduniawian, saya banyak melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak di dalam diri saya. Mohon nasihatnya bang, agar saya bisa semangat lagi seperti awal-awal saya ikut kumpul majelis. Hati saya kering saat ini, gelisah, dan susah sekali mendapatkan ketenangan. Siapa nih teman-teman, saudaraku, sahabatku yang lagi di posisi ini? Susah, gelisah, gak tenang, jiwanya kering ya. Kalau kita itu susahnya itu ada sebab, itu masih enak, ya kan? Bang, aku susah, dompetku lagi masuk angin bang, ya kan? Aku lagi susah bang, lagi bertengkar rumah tangga. Aku lagi susah karena dikasih penyakit. Ya berarti kan susahnya ada sebab. Itu enak, kita tahu. Tapi yang susahnya gak ada sebab ini yang banyak orang gak paham. Ya, aku nggak ada masalah bang, tapi hatiku kok gelisah. Aku nggak ada musibah, aku nggak ada masalah, aku nggak ada yang aneh-aneh di kehidupanku bang. Aman-aman aja semua. Tapi kok jiwaku kering. Ya, kalau orang yang jiwanya kering nggak ada masalah, itu Allah manggilnya masih lembut ya. Kalau bahasa Allah ya, kalau kita mau ungkapkan seperti manusia, wahai hambaku kemarilah, seolah-olah tuh Allah ngomong begitu. Makanya dikasihlah di hati kita tuh nggak tenang. Aku harta banyak bang, duit banyak, mobil, rumah, tanah semua melimpah bang. Tapi kok nggak happy juga ya bang. Aku jabatanku lagi tinggi bang, naik pangkat aku barusan, nggak happy juga bang. Ya itu tandanya jiwanya kering. Allah panggil itu, yang lembut Allah panggil. Seolah-olah Allah itu ngomong, udah punya kau semua kan, apa yang kau inginkan sudah tercapai kan, apa yang kau kehendaki sudah ada semua kan. Tapi gak happy juga, gak tenang juga, gak bahagia juga. Berarti bukan itu kebahagiaan yang hakiki. Salah mencari kebahagiaan kamu. Ya seolah-olah tuh Allah ngomong begitu. Ya. Tapi kalau kita dikasih masalah kehidupan, itu udah ibarat kata dijewer sama Allah. Disentil kita sama Allah. Kau dipanggil lembut gak dengar. Kau kasih kau masalah hidup. Udah dikasih masalah hidup, baru kita. Ada dua ini penyebab. Ada dua pelarian kita ketika Allah memberikan masalah. Makin dekat kepada Allah atau makin jauh. Ya, banyak itu. Orang dikasih masalah bukan makin dekat, makin jauh. Contohnya apa bang? Ya contohnya berdagang kita, ya kan? Bang, bisnisku kok gak lancar kayak dulu lagi bang. Jualanku, daganganku kok gak untung-untung bang, malah buntung sekarang. Ya. Kalau orang yang paham bahwa dia sedang dipanggil Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Nah kalau orang gak paham, larinya ke pesugihan, larinya ke dukun, larinya ke penglaris ya. Itu pertanda ketika dipanggil Allah bukan dekat, dia makin jauh. Berantem rumah tangga suami istri ya. Kalau orang yang sadar, dia mengerti Allah sedang menguji dirinya, Allah menguji hidupnya. Bersandar dia kepada Allah, ngadu dia sama Allah, perbanyak dia ibadah.
Tapi ada juga orang yang salah pelarian, ya, pergi ke dukun cari pengasih biar suaminya nurut, biar suaminya gak tergoda wanita lain, ya kan. Ke dukun dia larinya. Itu salah pelarian. Dipanggil tapi gak ngerti, ya. Jadi bagi teman-teman sahabatku yang saat ini, bang, jiwaku kering bang, aku gelisah bang, hidup ini kok hampa bang, gak ada bahagianya, kayak ada yang kurang bang. Ya tandanya Allah sedang panggil. Kamu cepat-cepat paham, jangan sampai nanti disentil, ya. Yang ngerinya kita yang posisi aman ini yang berbahaya, ya. Udah happy kau dengan duniawi ini, happy bang, aman aku bang, dompet aman, rokok aman, beras aman, ya kan. Gak ada masalah, ya kan, gak ada ketakutan dia besok mau bagaimana, pokoknya banyak duitnya, ya kan. Nah ketika engkau di posisi aman itu, tidak ada engkau rasa butuh kepada Allah, itu bahaya. Itu adalah orang yang dikasih tapi bukan orang yang disayang. Jadi hati-hati kamu kalau Allah memberikan kemuliaan dalam hidup, banyak pemberian Allah. Pemberian Allah yang baik, ya. Kita bekerja naik pangkat, ya. Kita bekerja naik jabatan. Kita berdagang laris manis dagangan kita, apalagi tubuh sehat, nggak ada sakit-sakit, ya. Usaha, wah usaha kita malah banyak lagi buka cabang, ya kan. Banyak untung kita. Nah kalau kamu di situ terlena dengan rasa aman itu, nah di situ dicampakkan kamu sama Allah. Allah sedang mencampakkan dirimu, ya. Terlena kita. Nah hati-hati tuh. Yang seperti itu hati-hati sekali kita. Jadi lebih enak yang masih bersyukur orang yang jiwanya kering, ya. Kalau dibanding orang yang merasa aman tadi. Aku aman bang, gak ada masalah bang, hidupku gak ada goncangan bang. Ya itu udah Allah marahnya udah ngeri lah. Kalau orang tua kita, ya, orang tua kalau sudah marah sama anak itu gak mau dicakapin lagi anaknya itu. Itu kiasannya seperti itulah. Kalau kamu masih ditegur sama orang tua masih sayang. Tapi kalau orang tua udah gak mau ngomong lagi sama kamu, itu udah luar biasa marahnya orang tua. Nah begitu juga kau sama Allah. Gak ada lagi kau dipanggil sama Allah, gak ada lagi kau dikasih goncangan-goncangan hidup tuh gak dikasih lagi. Malah dikasih kau mau ini ya, dunia ya, udah kasih dunia terus. Akhirnya terjebak kita dengan istidraj, ya, apa saja bentuknya. Baik harta, baik ilmu, baik kesehatan, ya, baik pangkat, derajat, nama baik, semua. Kalau membuat kamu tambah berdosa, tambah sombong, yaitu namanya istidraj. Allah memberikan bukan berarti Allah sayang. Dimuliakan dirimu tapi kamu semakin berdosa. Ya, banyak kan? Dulu gak punya ilmu, gak ngerti apa-apa, ya kita gak sombong. Tapi ketika banyak ilmu, udah jadi ulama, udah jadi ustadz, udah jadi kiai, udah banyak pengikut, wah luar biasa kita sombong, merasa punya ilmu kan. Macam-macam dalil kita jadi perdebatan. Coba kau nggak tahu apa-apa dalil itu, bisa kau berdebat? Nggak bisa. Nah, banyak orang ketika diberikan itu jadi sombong. Itu juga istidraj, ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang saat ini hatiku kering bang, gelisah bang, apalagi nggak tenang bang, ya kamu harus bersuka cita, jangan berduka cita, tapi bersuka cita. Tandanya Allah sedang panggil, tandanya Allah rindu, ya. Itu masih lembut panggilan Allah itu. Kalau hanya di hati itu ada rasa hampa saja, ya kan. Saya bisa ngomong karena ya pengalaman lah. Dulu sewaktu saya masih kerja kapal, gaji dolar, hidup senang, enak lah semua, ya kan. Kok semua ada tapi kok aku hampa, ya kan. Kok rasanya ini
tidak membuat aku bahagia. Ya. Akhirnya apa? Mencari, saya banyak mencari, belajar ya kan. Saya buka YouTube, saya cari blog-blog yang menulis kajian-kajian makrifat. Oh, belajar saya itu. Nah, itu panggilan Allah. Ya kan? Nah, di situ ada rasa haus. Haus aku, Bang. Jiwaku haus, ingin lagi, ingin belajar lagi, belajar lagi. Makanya bagi teman-teman yang sudah jumpa channel ini, kok aku nggak bosan-bosan ya, Bang. Padahal itu video Bang Adi udah berkali-kali ku ulang-ulang itu, tapi aku juga masih senang. Jiwaku haus, Bang. Ya ibarat seperti minum air garam gitu, seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Karena jiwa ini yang kering ya, haus jiwa kita. Nah, di situ ada kepuasan batin, enak rasanya ya kan. Aku dengar kajian-kajian makrifat kok, Bang, senang ya, Bang. Aku dengar ustadz di YouTube itu banyak yang membahas tentang Allah, kok hatiku makin dekat kepada Allah, Bang. Ya tandanya Allah panggil kamu. Ya. Sedang dipanggil kita sama Allah. Nah, ini tahap pertama ya, dikasih kering dulu jiwa kita ini. Masih lembut tuh. Nah, yang tahap kedua, digoncang hidupmu. Kau sudah kupanggil baik-baik nggak dengar. Aku bujuk, aku rayu kesini hambaku. Baru kau bisa bahagia, baru kau bisa happy, baru kau bisa tenang. Kesinilah. Jangan duniawi itu aja yang kau cari. Tuh Allah ngomong. Ya kan? Tapi kita nggak paham. Dibanting hidup kita ya. Benjol-benjol kita, dijewer, disentil, terpuruk. Ya kan? Nah, di titik terendah udah nggak berdaya, Bang. Aku nggak bisa apa-apa lagi. Aku nggak ngerti lagi, Bang. Nggak tahu lagi, Bang. Udah minta tolong sama makhluk, satu makhluk pun nggak bisa tolong aku, Bang. Hanya Allah lah yang kuharapkan, Bang. Pernah kan? Seperti itu kan? Saya pernah. Satu orang pun nggak bisa nolong saya. Di saat saya lagi jatuh. Ya Allah, hanya padamu aku memohon ya Allah. Baru di situ Allah senyum ya. Seolah-olah diejek kita sama Allah. Kau tunggu benjol baru kau datang. Kemarin ku panggil lembut nggak dengar katanya. Nah, udah benjol-benjol baru kau kesini datang. Masih juga kau merasa bisa, merasa berusaha. Ya. Nah, senyum Allah itu. Ya. Akhirnya paham lah kita kan. Aku kalau tahu bakal begini ya maunya dari dulu aku datang ya. Kalau tahu Allah panggil seperti itu ya dari dulu aku datang. Kenapa tunggu benjol baru datang? Ya. Coba dari dulu aku berserah, mungkin aku nggak kecewa begini. Tapi karena kita nggak paham, semua itu proses ya. Ilmu hidup itu mahal ya. Nggak ada guru yang bisa ngajarin wilayah ilmu hidup ini. Kita udah ngalami sendiri baru paham. Ya kan? Nah, jadi itu masih sayang Allah itu. Walaupun ibaratnya dibuat kita benjol masih sayang. Sama halnya seperti orang tua. Dia pukul anaknya nakal, ya masih sayang. Dia marahi anaknya nakal, masih sayang. Ya. Kapan udah nggak sayang lagi ya didiamkan kita. Kau mau jadi bandit, kau mau jadi penjahat, kau mau jadi bejat, ya udah ku kasih, ku fasilitasi kamu. Kau mau maksiat, makin ku tambahkan rezekimu, ya kan? Dengan rezeki yang berlebih itu bisa kita maksiat. Itu tandanya Allah sudah marah itu. Ya. Saya sudah rasa semua. Dikasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, akhirnya makin banyak kita maksiat, makin banyak kita dosa, semakin kotor kita ya kan. Nggak nyaman hidup ini. Rasanya apa ya? Menyalahkan diri sendiri kita. Aku kok rasanya hina kali lah. Terlalu banyak dosa yang udah aku lakukan ini. Ya kan? Malu kita sama Allah ya kan? Nah, tapi masih syukur. Jangan sampai kita putus asa
seberapa besar pun dosa kita, selagi masih ada nafas, kalau kita memang betul taubat ya, Allah ampunkan. Jadi nggak usah lagi kita pikirkan dosa kita. Kalau sudah betul-betul tobat, jangan kita pikirkan lagi dosa kita. Jangan kita minder sama orang yang kita bilang ya ahli ibadah ya, imannya mulia, lebih lagi tinggi-tingginya. Ya jangan minder. Saya pun minder dulu. Awal-awal minder. Ya Allah, siapalah aku ya Allah. Sholat aja aku Senin Kemis. Puasa pun jarang aku yang full 30 hari ya kan. Apalagi ya, sedekah. Alah, sedekah tunggu datang pengemis baru kita sedekah. Kalau nggak datang pengemis nggak pernah kita ingat sedekah ya. Berapalah amal ibadah kita ya kan. Kita lihat orang yang imannya lagi tinggi-tingginya, aduh minder kita kan. Minder aku ya Allah. Aku nggak kotor kali lah. Aku nggak seperti hamba-Mu yang lain ya Allah. Nggak pandai aku rayu hati-Mu ya Allah. Nggak pandai aku ambil hati-Mu ya Allah. Mereka pandai mengambil hati-Mu. Mereka ada ilmunya. Mereka ada kekuatan untuk ibadah. Aku aja ya ibadahku kadang ingat, kadang nggak ingat ya kan. Nggak kuat aku ya Allah seperti mereka. Tapi di situ seolah-olah Allah jawab ya, engkau masih ingat aku saja, itu harus kau syukuri katanya ya. Masih ada kita ingat sama Allah ya, masih merasa kotor itu kan masih ingat, masih sadar. Nah, datang kita bawa segala dosa kita kepada Allah, mohon ampun. Nanti kalau udah Allah ampunkan, di situ baru lapang hati kita. Ya. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita sudah betul-betul menangislah sama Allah itu ya. Menangis kita. Menangis sama Allah itu bukan menangisi diri sendiri. Banyak orang menangisi diri sendiri. Kita menangis sama Allah itu adalah menangis memohon ampunannya. Ya, banyak kan orang dikasih masalah nangis, meratapi nasib, apalagi sedih nggak karuan, apalagi nggak menerima kenyataan, akhirnya menangis dia. Tapi bukan menangis minta pertolongan Allah, nangis dia itu nangis diri sendiri. Ya, dirinya sendiri yang dia tangisi, merasa dirinya paling menderita ya kan. Jadi kamu hati-hati dalam menangis itu. Kalau kita menangis, ya Allah aku sadar aku dosa, aku takut engkau tidak ampunkan aku ya Allah, karena dosa aku besar sekali, banyak sekali ya Allah. Menangislah kamu di hadapan Allah dengan rasa takut ya. Takut kita. Nah di situ nanti setelah nangis betul-betul memohon ampunan Allah itu, ya kan? Nah di situ hati kita lapang. Setelah hati kita lapang, tandanya jiwa itu nggak kering lagi, ya. Allah kasih semangat di diri kita, semangat beribadah, semangat belajar agama, semangat mendekat dengan orang-orang baik ya. Jadi bagi teman-teman ya, cobalah lihat dalam keseharian kita, ada nggak semangat kita belajar ilmu makrifat, ilmu agama, ilmu tasawuf ya. Kalau bang aku seneng bang ilmu-ilmu begini bang, ya berarti jiwamu itu memang benar-benar lagi menikmati itu, ya kan? Nah jadi untuk saudaraku, sahabatku yang saat ini jiwanya lagi kering, bersyukur ya. Allah masih sayang, dia panggil dengan lembut, masih lembut itu ya. Saya ulang-ulang lagi, kalau kita nggak ada masalah, hidup kita aman-aman aja tapi nggak bahagia, ya kan? Aku nggak ada masalah bang, kehidupan aman, pekerjaan aman, keluarga sehat-sehat ya, bisnis aman ya, tapi hatiku kering, itu tandanya Allah panggil dengan lembut ya. Nah kalau Allah sudah mulai agak sedikit kasar, agak sedikit marah, dibanting hidup kita. Dipanggil lembut nggak mau, dibanting, kau dikasih masalah, dibikin kau capek dalam hidup ini
Ya. Nah, itu tegurannya sudah mulai keras tuh, tapi masih sayang juga Allah itu. Sama kayak orang tua. Orang tua marah kan karena dia sayang, ya kan? Nah, kapan Allah marah? Kau dicampakkannya itu. Nggak peduli lagi dia sama kamu, malah kamu difasilitasi untuk semakin jauh dari Allah. Ya, jadi hati-hati ya, saudaraku, sahabatku yang saat ini lagi aman. Semua aman bang, dompet aman, kesehatan aman, rumah tangga aman, anak istri aman ya, pekerjaan, usaha aman, gak ada masalah. Malah hidup kamu dalam kesenangan duniawi ya. Dan kamu gak ada rasa dekat kepada Allah, ingat Allah, gak ada. Kamu merasa semua bisa kulakukan sendiri, semua yang kudapatkan karena hasil kerja kerasku sendiri, hasil usahaku sendiri. Ya itu siap-siap aja kamu itu. Itu tandanya Allah sudah marah itu, udah parah itu Allah marah itu. Ya. Ibarat kata Allah udah gak mau ngomong lagi sama kamu. Ya. Tapi kalau Allah masih marah, masih digoncang hidupmu, itu tanda Allah masih sayang. Cuma agak sedikit keras saja, kita terkejut batin juga ya. Nah, di situ banyak orang terjebak. Bukannya dia makin dekat kepada Allah, makin jauh dia kepada Allah. Ya. Dikasih seret usahanya, sempit rezekinya, carinya penglaris, carinya dukun. Bukan dia mengadu pada Allah. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan paham nih suasana hati kita di posisi mana sekarang. Ada 3 tingkatan tadi ya. Nggak ada masalah, hidupnya aman, tapi jiwanya kering. Itu tandanya Allah masih panggil dengan lembut. Ya. Yang kedua, hidup kita dibanting sama Allah, penuh masalah. Ya. Di situ hati kita tergoncang gelisah, susah ya, meratapi nasib segala macam. Nah itu antara dua itu, kamu mendekat kepada Allah atau makin jauh daripada Allah ya. Nah kalau yang ketiga, Allah diamkan kamu, diberikan kamu kesenangan duniawi, sedikit pun kamu gak ada ingat kepada Allah, tidak ada rasa butuh kepada Allah. Semua yang kamu dapatkan kamu bilang, ini usahaku sendiri, aku gak butuh Allah. Nah itu tandanya Allah udah marah itu ya. Hati-hati yang seperti itu. Kamu hanya dapat di duniawi, di akhirat kamu gak ada lagi jatahmu. Ya. Silakan ini diulang-ulang. Cepat-cepat kita pahami suasana hati kita, di posisi mana kita sekarang. Nah mendekatlah kepada Allah. Ya. Nanti ketika kita betul, Allah bilang, ketika kamu mendekat kepadaku sejengkal, aku datang sehasta, ya kan? Kamu mendekat kepadaku berjalan, aku datang berlari. Ketika kamu datang kepadaku berlari, ya aku datang lebih cepat lagi, kata Allah. Nah nanti kita rasakan dalam hidup, ketika mulai mendekat kepada Allah, bagaimana bang kita memahami bahwa Allah itu berlari kepada kita bang? Aku bang berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita, macam mana itu bang? Ya. Contohnya begini, teman-teman memang di hati itu sudah rindu ingin belajar agama. Aku nonton YouTube lah, belajar agama lah. Ya, carilah video-video yang mendekatkan diri pada Allah. Akhirnya ketemu itu orang-orang yang mengarahkan kita mendekat kepada Allah. Yang awalnya nggak punya guru jadi punya guru. Ya, aku dulu nggak punya guru bang. Ketika di hatiku ingin mendekat kepada Allah, Allah pertemukan dengan guru yang cocok bang. Itu tandanya Allah sudah berlari kepadamu. Ya kan? Kemana kita berada, jumpa orang-orang baik ya. Jumpa orang-orang yang selalu mengajak ke jalan Allah. Itu tandanya Allah sedang berlari kepadamu, disambut kamu sama Allah. Ya. Nah lihat dalam hidup kita nih. Kenapa bang, aku kok jumpanya orang jahat terus, ya kan? Jumpanya yang ahli maksiat terus, ya. Bisa-bisa kamu sedang dicampakkan sama Allah. Ya. Kau jauh apa jauh?
Kok dekat? Allah dekat. Ya kan? Nah, tanya diri kita sekarang, baca suasana hati kita. Ya, silakan diulang-ulang. Ini ya obrolan santai tapi ya nusuk ini. Ya, pasti kena kalian. Jadi ulang-ulang lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.